Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kali ini atau selanjutnya. Pertemuan kali ini kita akan bahas terkait fundamental Python. Jadi kita di sini akan mau cari tahu apa itu Python, siapa yang membuatnya, apakah si pembuatnya itu suka ular atau enggak, atau nama Python itu diambil dari ular atau bukan, ya kan? Oke, kita sama-sama cari tahu, guys. Oke, seperti biasa bersama saya Adi Syahadi. Oke, kita next. Nah, ini adalah logo Python ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu, ini adalah logo Python. Nah, lalu kenapa sih kita perlu belajar Python? Ya kan? Dan kenapa banyak orang juga di saat-saat sekarang itu banyak membicarakan bahasa pemrograman Python, gitu kan? Ibaratnya Python itu lagi hype-hype-nya, ya kan? Nah, kenapa gitu kan? Nah, oke, kita cari tahu ya. Nah, pertama itu ternyata Python salah satu bahasa pemrograman yang mudah dimengerti. Dalam artian bahasanya itu lebih mendekati ke arah bahasa manusia sih. Cuman bahasa manusia itu bukan bahasa Indonesia juga atau bahasa Jawa ya, teman-teman. Jadi lebih mendekati ke bahasa Inggris gitu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa kita belajar bareng-bareng untuk prakteknya ya. Gitu. Tapi nanti teman pasti bakal ngerasain betapa mudahnya dan betapa gampangnya untuk mengerti si Python ini ketimbang kita mengerti seseorang gitu. Oke, lanjut. Nah, terus yang kedua, Python ini gratis, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya takut kartu kreditnya nanti tiba-tiba ada tagihan, atau teman-teman takut nanti kartu debitnya tiba-tiba terkuras. Nggak boleh gitu kan. Nggak usah takut, teman-teman, gitu. Jadi Python ini benar-benar gratis dan free banget. Teman-teman bisa download dan install, dan itu teman-teman bisa install di laptop yang operating sistemnya apa aja, mau Linux, Windows ataupun Mac OS gitu. Oke, lanjut. Terus yang ketiga, Python ini bersifat dinamis. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan kalau di bahasa pemrograman ada yang namanya paradigma, teman-teman. Nah, di sini ada OOP atau prosedur atau ada paradigma yang lainnya ya. Nah, itu nantilah ya kita pelajari satu-satu, tapi untuk saat ini teman-teman cukup mengerti dari sisi kenapa Python itu banyak yang meminati gitu ya. Nanti akan ada sesinya lagi. Oke, lanjut. Terus kemudian Python itu ada multi-platform. Nah, maksudnya gimana multi-platform? Jadi si Python ini pertama itu bisa digunakan untuk web development. Jadi untuk membuat sebuah website itu bisa menggunakan Python gitu. Terus kemudian ada digunakan juga untuk membuat sebuah mobile apps. Nah, jadi Python ini juga bisa dibuat untuk sebuah aplikasi mobile apps. Terus kemudian juga bisa digunakan untuk desktop apps, yaitu desktop apps. Lah itulah ya, agak sulit saya ucapin. Oke. Terus kemudian yang kelima. Terus yang kelima itu Python ini cukup hype ya. Itu sekarang itu emang sedang ramai dibicarakan dan banyak sekali kursus online terkait Python gitu ya. Kenapa bisa hype? Ya kan? Pertama, karena si Python ini juga ternyata digunakan di dalam sebuah teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu ya. Mungkin teman-teman kalau ini nggak asing ya, karena sempat ramai diperbincangkan gitu bahwa AI akan menggantikan manusia di dalam pekerjaannya gitu ya, tapi nggak semenyeramkan itu, teman-teman, gitu ya. Oke, nah si Python ini digunakan di teknologi artificial intelligence itu di ranah apa? Misal di AI itu ada yang namanya deep learning gitu kan ya. Nah itu deep learning juga menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu kemudian ada namanya machine learning juga menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan mungkin teman-teman pernah dengar juga terkait computer vision ya atau object detection. Nah, itu juga dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python gitu. Oke, lanjut ya. Terus kemudian di robotik. Nah, Python ini juga ternyata digunakan oleh teman-teman di
dunia robotik gitu. Terus kemudian digunakan juga oleh seorang data scientist, sebuah profesi yang saat ini cukup ramai diperbincangkan karena ya mungkin dari nilai kali ya, nilai tiap tanggal 1 dapat berapanya mungkin ya. Nah, kurang lebih intinya si data scientist ini juga menggunakan bahasa pemrograman Python dalam pekerjaannya gitu. Jadi seorang data scientist ini menggunakan bahasa pemrograman Python itu untuk mengolah data yang ingin dia olah atau ingin dia analisis gitu teman-teman ya. Jadi data scientist ini juga ternyata menggunakan Python. Nah, mungkin ini juga kenapa Python ini bisa hype ya untuk di masa-masa sekarang gitu. Oke, lanjut. Nah, terus kenapa Python bisa populer dan apa alasannya AI itu menggunakan Python, terus data scientist juga gunain Python, terus juga robotika juga menggunakan Python, ya kan? Terus kenapa membuat sebuah mesin learning juga menggunakan Python, ya kan? Kenapa bisa gitu? Kenapa? Oke, nah pertama di sini teman-teman ada contoh dari bahasa pemrograman C++. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah codingan C++ untuk menampilkan sebuah teks hello world. Nah, di sini kalau bahasa C++ itu perlu memanggil seperti include IOSTREAM, terus kita perlu menuliskan sebuah std, terus return 0 ya, titik koma gitu ya. Nah, jadi panjang lah ya kita untuk membuat programnya hanya menampilkan hello world gitu. Oke, terus kemudian di sini ada contoh Java. Ini juga sama untuk menampilkan sebuah teks hello world. Nah, di sini masih cukup panjang ya teman-teman untuk membuat codingannya ya, cukup panjang. Nah, gitu. Nah, oke kita lihat Python. Nah, ini dia Python teman-teman. Jadi, di Python hanya cukup ketik print, terus buka kurung, tanda petik, terus kasih teks hello world. Nah, nanti itu bisa menampilkan teks hello world tanpa harus repot-repot mengetikkan sebegitu banyak. Gitu. Oke, simple ya. Jadi benar ya tadi ya, bahasa Python itu bisa populer itu juga atau bisa hype atau kenapa harus dicoba juga karena simple, dan memang simple ternyata jika kita bandingkan, bukan begitu bukan? Oke, kita lanjut. Nah, lalu ini siapa guys? Nah, ini adalah Guido van Rossum. Beliau adalah pengembang dari bahasa pemrograman Python teman-teman gitu. Nah, si Abang Guido ini, si Babeh ini ya adalah yang pengembang Python itu sendiri gitu. Nah, semua itu berawal ketika di tahun 1989. Jadi si Babeh kita ini, Guido van Rossum itu mulai membuat atau mendevelop ya si bahasa pemrograman Python ini di tahun 1989 gitu. Nah, lalu Python ini apakah nama sebenarnya itu diambil dari nama ular piton? Ternyata bukan, teman-teman. Jadi si Python ini diambil dari sebuah acara humor yang ditayangkan di salah satu channel di tempat dia tinggal tentunya, yaitu BBC ya, pada tahun 1980-an. Nah, film ini berjudul Monty Python's Flying Circus gitu. Jadi bukan diambil dari nama ular ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman udah hafal nih ini. Masa belajar Python teman-teman nggak tahu siapa pembuatnya ya kan? Nah, jadi ini nama si pembuat Python atau pengembang Python itu Guido van Rossum. Nah, tahun dibuatnya itu mulai di tahun 1989 gitu. Jadi teman-teman keritanya, teman-teman langsung bisa jawab siapa pembuat Python ya kan? Kalau tanya sama bapak sama ibu guru, nah pasti bisa jawab gitu. Kita lanjut ya. Ya, cepat point on. Nah, ini perjalanan dari Python ya teman-teman. Teman bisa baca sendiri. Teman bisa baca ya ini nanti teman-teman. Nah, jadi di sini itu di awal di tahun 1989, lalu kemudian Python 1 rilis di tahun 1994, tepatnya di bulan Januari. Lalu kemudian di tahun 1997, tepat di bulan September itu rilis Python 1.5, kemudian di bulan September itu rilis Python 0.6, dan
di bulan Oktober tahun 2000 rilis Python 2.0 gitu. Nah, di sini di tahun 2000 tepatnya di bulan Oktober si Python ini udah punya lisensi sendiri teman-teman ya. Udah punya lisensi sendiri. Di sini ada Python Software Foundation License. Jadi di sini teman-teman itu udah benar-benar bisa gunain Python benar-benar full open source gitu. Nah, terus kemudian menjelang tahun 2000 ke 2001, Python ini membuat sebuah Python Enhancement Proposal atau atau PEP lah ya. Nah, lalu apa tujuan ini dibuat? Jadi tujuannya adalah agar pengembangan bahasa Python ini lebih teratur dan terstruktur atau lebih rapi. Jadi enggak jorok lah ya bahasanya, maksudnya jorok tuh dalam artian nggak semua inputan atau semua ide untuk pengembangan itu semuanya diinin semua gitu, tapi diatur sedemikian rupa agar si Python ini juga lebih rapi dalam pengembangannya dan lebih mudah nanti untuk dikembangkan gitu. Jadi Python di antara tahun 2000 ke 2001 ini membuat sebuah namanya Python Enhancement Proposal. Nah, lalu kemudian 2.2 terbit di tahun 2001, tepatnya bulan Oktober. Nah, di sini si Python juga memasukkan sebuah type diri bahasa pemrograman C ya, gitu. Terus kemudian di tahun 2006 itu rilis Python versi 2.5. Jadi di sini ada penamaan dari with statement. Nah, kemudian lanjut lagi Python 2.7 itu terbit di tahun 2010. Nah, di tahun 2010 ini pengembangan dari sisi Python 2 itu stop di 2.7, teman-teman. Jadi final Python versi 2-nya itu di 2010 dan gak dikembangin lagi gitu. Nah, ternyata si Python ini itu sudah mulai mengembangkan Python 3.0 itu di tahun 2008, teman-teman. Jadi rilis pertama di sini Python 3.0 ini dibuat sedemikian rupa lagi nih, makanya di sini redesign multi paradigma, dalam artian dirapihin lagi si core dari bahasa pemrograman Python ini agar mudah dikembangkan tujuannya gitu. Nah, kemudian maka rilislah lagi di tahun 2009 tepatnya bulan Juni yaitu Python 3.1 gitu. Di sini juga ada pengembangan atau penambahan ordered dictionary atau format string juga gitu. Terus kemudian rilis lagi di tahun 2011 gitu ya, di bulan Februari 3.2, lalu 2012 bulan September 3.3 dan seterusnya sampai di bulan Oktober Oktober 2020 ya ini. Jadi sampai di tahun 2020 di Oktober itu terbit 3.9, di mana di tahun dan di bulan itu dari Python itu memberikan warning kepada teman-teman developer atau pengguna bahasa Python bahwa Python 2.7 itu nggak akan dikembangkan lagi, jadi kamu segeralah pindah menggunakan Python 3 gitu. Jadi di tahun 2020 di tepat di bulan Oktober itu Python 2.7 benar-benar dihilangkan atau dihentikan lah ya, lebih enak dihentikan untuk pengaman, jadi nggak bisa digunakan lagi gitu. Nah, sekarang berarti kita menggunakan bahasa pemrograman Python 3 nih teman-teman nanti untuk belajarnya. Oke, sip. Mungkin itu ya untuk sejarahnya. Teman-teman bisa screenshot kalau emang pengen dihafalin nanti di videonya, oke gitu. Atau bisa tulis di kolom komentar kalau pengen minta slide-nya. Boleh. Nah, oke. Habis itu berarti sekarang hands on, teman-teman. Hands on itu apa? Angkat tangan, coach, angkat tangan. Bukan. Jadi hands on itu adalah kita praktek langsung. Gitu kira-kira, teman-teman. Nah, oke. Bentar, saya siapin dulu. Oke, saya siapin dulu. Oke ya, ini udah siap. Saya udah buka Jupyter Notebook-nya, guys. Oke, white. Sip. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Jadi kita sekarang belajar pertama terkait Python itu adalah aturan dasar penulisan kode pemrograman Python. Jadi kita harus paham aturannya dulu nih. Jadi kayak kita sebelum masuk rumah orang, kita harus tahu aturan dong ke rumah orang tuh. Jadi kita nggak seenaknya tidak cek gitu, masuk aja main makan aja makanan orang, nggak, tapi ada aturannya gitu ya. Oke, nah ini adalah aturan dasar penulisan kode pemrograman Python.
Oke, pertama di sini ada struktur kode program Python. Nah, jadi Python ini termasuk bahasa pemrograman yang sangat minimalis. Kita tidak butuh membuat struktur program apapun, ini sering dijadikan meme. Jadi karenanya hal-hal ini itu bisa sering dijadikan meme di internet gitu, dan menunjukkan betapa mudahnya dan betapa simpelnya membuat sebuah kode program dalam bahasa Python gitu. Nah, ini adalah contoh perbandingan ya, sama kayak di slide kurang lebih. Nah, namun ini contohnya pertama ini bahasa C ya kan, untuk membuat sebuah hello world. Terus ini ada, nah ini adalah Python gitu. Perbandingan jauh ya teman-teman ya. Misalkan ini ada berapa line nih teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Python hanya 1 guys. Ya kan? Betapa simpelnya gitu kan. Nah di sini ya hanya 1 baris saja gitu kan. Oke, terus kemudian ada statement terminator. Apa itu? Nah di sini selain tidak butuh struktur dasar, bahasa Python juga tidak perlu tanda titik koma di akhir setiap perintah sebagaimana yang sering ditemukan dalam bahasa pemrograman lainnya gitu kan. Umumnya ada ya titik koma. Jadi kalau bahasa C++ itu juga bahasa C ya, itu harus ada titik koma di belakang ketika udah selesai penulisan program. Nah di contohnya gitu. Nah di Python itu nggak perlu teman-teman gitu, jadi nggak perlu menggunakan titik koma gitu ya. Oke, ini adalah contohnya. Contoh dari bahasa pemrograman Python-nya tanpa titik koma itu bisa langsung keluar di sini hello world. Terus di sini ini namanya tuh variabel teman-teman, tapi nanti kita bakal belajar itu ya, karena ada tahapannya. Cuman untuk ini saya ingin contohin aja bahwa tanpa menggunakan titik koma Python ini bisa gitu ya. Oke, sip. Oke, lanjut. Nah, di sini setiap perintah berada dalam baris yang berlainan, itu sudah cukup. Jadi meskipun begitu, Python tidak protes seandainya kita tetap ingin menambahkan titik koma. Jadi walaupun kita misalnya ngeyel nih, pokoknya nggak mau lah, udah biasa pakai titik koma, udah terbiasa dengan dia gitu. Nah, Python juga nggak bakal nolak gitu kan. Tapi ya ribet gak sih teman-teman? Harusnya sih. Oke, nggak apa-apa. Kalau teman-teman emang pengen pakai titik koma, si Python ini pun nggak menolak untuk itu. Jadi tetap bisa running gitu ya. Nah, ini ya contohnya. Oke, lanjut. Terus kemudian tanda titik koma ini menjadi harus atau jadi wajib ya. Ketika teman-teman menulis sebuah program Python ini itu menjadi 1 baris. Ini kan 4 baris lah ya, beda-beda baris ya. Tiap ini ya. Perintah gitu ya. Oke, setiap kode ini 4 baris ya, jadi per baris dia. Nah, ketika 2 baris, nah ini kan 2 baris nih ya digabung. Jadi perlu adanya titik koma sebagai bentuk pemisah gitu. Nah, ini adalah hasilnya sama ya, kayak di atas ya. Kalian yakin gitu. tentang sepak bola? Oke, sip. Waduh, ini video podcast. Oke. Indonesia, biar nggak bentrok suaranya teman-teman. Istirahat sebentar, nunggu iklan lewat. Sepak bola. Bahkan kita juga sering gibah sepak bola. Dengarkan eksklusif hanya di Spotify dan gratis yang paling penting. Semua episodenya bisa di-download, jadi bisa didengar di mana aja. Jangan lupa dengerin Box to Box Football Podcast dari Senin sampai Jumat eksklusif hanya di Spotify. Oke, lanjut guys. Oke, nah di sini namun penulisan seperti ini tidak disarankan. Jadi teman-teman tidak disarankan untuk membuat penulisan seperti ini karena bikin jadi bingung gitu ya. Jadi berantakan, gak rapi. Nah, Python kan udah bikin aturan sedemikian rupa itu tujuannya adalah untuk biar teman-teman membuat sebuah codingan program itu dengan rapi. Oke. Terus kemudian di sini ada yang namanya tuh case sensitif ya teman-teman. Jadi huruf besar dan kecil itu sangat berpengaruh, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Misal, ini kan print itu menggunakan huruf kecil gitu ya. Nah, di sini ketika menggunakan P-nya itu huruf besar, maka dia not defined atau error gitu. Tapi ketika pakai yang kecil, maka dia bisa, gitu ya. Dan gak hanya ini kan print ini perintah ya. Perintah codingannya. Nah, pun ketika kita memanggil sebuah variabel itu juga berpengaruh teman-teman. Misal kita membuat namanya variabelnya itu A-nya kecil ya. Isinya misalkan kelas Volkerding ya, Volkerding gitu ya. Oke, terus saya print A gitu ya. Print A. Ya, error nih. Kenapa nih?
Oh, yang ininya error. Oke, kita pisah aja biar nggak ini. Kita pisah. Oke, kita di sini. Nah, oke ya. Muncul. Nah, coba kita rubah A-nya menjadi A besar. Apakah bisa? Nah, nggak bisa. Gitu ya. Jadi, Python ini juga memperhatikan dari huruf kecil dan besarnya itu beda ya, teman-teman ya. Namanya case sensitive gitu. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada yang namanya indentation atau identasi. Nah, dalam bahasa Indonesia indentation bisa ditranslate sebagai identasi. Nah, untuk bahasa sederhananya identasi adalah menggeser atau menjorokkan beberapa baris kode program ke arah dalam, jadi lebih dalam gitu, dimasukkan ke dalam, bukan ke dalam ruang, nanti maksudnya digeser ke kanan dikit gitu ya. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Nah, ini adalah identasi adalah ini ya, set gitu. Nah, ini adalah identasi, ini juga indentasi gitu. Nah, ini bisa running ya. Nah, umumnya ini itu digunakan ketika membuat sebuah percabangan. Percabangan itu apa? Nanti ada sesinya biar teman-teman gak pusing. Cuman di sini teman-teman pahami dulu konsep dari indentasinya ya. Nah, indentasi ini adalah untuk membuat sebuah jarak atau mendorong atau memasukkan sebuah deklarasi program ya atau perintah gitu ya, perintah Python ke arah yang dalam. Jadi untuk membuat atau sebagai penanda blok kode gitu ya. Oke, gitu. Sip. Nah, intinya gampang gini aja deh. Namanya itu ketika ada jarak seperti ini adalah namanya indentasi atau indentation. Gitu ya. Kalau teman-teman tuh memahami blok program segala macam gitu. Nah, kalau ada jarak ini adalah indentasi ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, terus lanjut. Nah, sisanya ada note nih. Maksud dari kode program ini boleh diabaikan terlebih dahulu. Nah, benar nih. Jadi maksud dari kode ini nanti aja dulu kita bahasnya, kan ini ada sesinya nanti ya di perulangan gitu. Nanti ada di pembahasan selanjutnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terus di sini ada contohnya nih. Ketika seharusnya ada yang namanya indentasi atau seharusnya si script atau perintah ini itu dimasukkan ke dalam atau didorong lebih dalam ke sini, tapi dia ngeyel nih, nggak mau pakai indentasi, ngeyel tuh ya, ngeyel ya, dia nggak mau dikasih ini indentasi, nggak mau, ya udah ya biarin deh gitu ya. Nah, ternyata error nih kayak gini nih, memang susah kalau dibilangin ya gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi gunanya indentasi itu gitu. Jadi ketika ada sebuah struktur program yang mengharuskan itu membuat sebuah jarak atau identasi atau didorongnya sebuah perintah itu ke dalam kayak gini, nah itu harus ada indentasinya. Kalau nggak ada dia bakal error gitu. Oke ya, logikanya gini sebenarnya sih, gampangnya. Mudah-mudahan teman-teman juga lebih paham ya. Jadi indentasi itu punya kayak ngasih tahu ke mesin dan ke kita juga sebenarnya biar lebih paham. Jadi ketika dia seperti ini, maka dia sejajar sama codingan ini, ya sejajar nih dia. Nah, tapi ketika misalkan dia didorong ke sini, maka dia si print ini adalah berada satu bagian dengan codingan yang di atas, atau bisa kita sebut ada di dalam codingan ini, gitu, bagian dari codingan yang di sini nih, ya, gitu. Dan ini juga bagian dari sini. Nah, ketika if ini misalkan disejajarin dengan print, berarti if ini itu sejajar dengan print. Gitu. Nah, gitu ya. Oke, gampang ya. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Jadi punya kurang lebih kayak gitu. Oke, nah ini ada materi tambahan, teman-teman. Materi tambahan ini kebetulan tadi sempat ada yang nanya di chat terkait penggunaan Python display ya, atau frame ya. Nah, di sini apa itu fungsinya iframe? Iframe itu adalah sebuah fungsi untuk menampilkan dokumen HTML atau sebuah halaman. Nah, di sini ada dua cara gitu ya. Namun pas itu yang ditanyakan itu adalah cara pertama gitu. Dan ada yang error katanya. Nah, sebenarnya kalau cara pertama ini error, teman-teman bisa menggunakan cara kedua. Itu cara ini.
Nah, gitu. Tapi saya jelasin dulu ya. Terus. Oke. Nah, jadi di sini kita menggunakan sebuah package dari Python. Package-nya itu adalah display. Dan di sini kita butuh yang namanya iframe, gitu ya. Iframe. Iframe ini seperti yang tadi saya bacakan, gitu ya. Nah, gunanya adalah lu penambah dokumen web, gitu. Aduh, ada telepon nih teman-teman. Oke, dikit lagi, bentar. Oke, kemudian di sini dicantumin sebuah web yang ingin kita tampilkan. Nah, cuman di sini disimpan di dalam variabel yang namanya URL gitu. Kemudian di sini kita panggil fungsi iframe-nya, kemudian buka tutup kurung, kita panggil variabelnya ini, ya kan? Nah, kita kasih tahu nih ke iframe-nya kita pengen manggil atau menampilkan si website ini nih, gitu ya. Si website ini. Nah, oke, diletakkan di sini nih gitu. Nah, lebarnya teman-teman itu 800 pixel. Terus kemudian di sini height-nya atau tingginya itu 600 pixel. Lebih gitu ya. Muncul ini. Oke. Sip. Nah, kalau teman-teman pakai cara ini nggak bisa, teman-teman bisa pakai cara kedua. Nah, ini adalah cara keduanya. Teman-teman menggunakan fungsi HTML. Gitu. Nah, cuman HTML teman-teman butuh di sini tag iframe ya, tag iframe namanya ya. Tag iframe teman-teman. Teman-teman di sini langsung di sini src itu untuk masukkan link websitenya atau link HTML-nya gitu di sini. Masukin kan untuk memanggilnya, terus kemudian di sini juga pengaturan untuk lebar dan tingginya. Kemudian ditutup lagi dengan iframe. Lalu kemudian tinggal shift enter maka muncul di sini. Oke, sip. Sampai sini dulu teman-teman karena ada phone dari tadi. Oke, dan emang materi udah habis teman-teman. Mudah-mudahan ini cukup mudah dimengerti ya teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.